rahimakumullah. Kita akan melanjutkan kajian kita sejarah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita sampai pada akhir dari kisah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalau dalam kitab Ar-Rahiqul Maktum diberi judul Ila Rafiqil A'la. Jadi menuju Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang, yang Maha Mulia. Tatkala dakwah Islam telah sempurna, ayat Al-Qur'an telah turun semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saat itulah Rasulullah mulai merasa bahwa ajalnya akan segera tiba. Dan itu diawali dari bulan Ramadan di tahun ke-10 Hijriah. Berarti 1 bulan sebelum Rasulullah menunaikan haji wada, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menambah durasi, menambah waktu untuk murajaah Al-Quran dengan malaikat Jibril. Tentu Rasulullah tidak akan lupa dengan apa yang diwahyukan kepadanya. Tapi ini memberikan teladan kepada umatnya bahwa murajaah Al-Quran di bulan Ramadan ini sangat-sangat penting. Dan menambah ibadah di akhir-akhir hayat, nah ini tentu sangat-sangat penting. Dan juga wasiat-wasiat Rasulullah untuk para sahabatnya, seperti tatkala Rasulullah haji wada, Rasulullah juga menyampaikan pesan, innila adri la'alli la'alqakum ba'da ami hada. Dan sungguh aku tidak tahu, barangkali aku tidak akan bisa ketemu lagi dengan kalian setelah tahun ini. Fi hadzal mauqifi abada, di tempat ini. Artinya di Mekah atau di Arafah atau di Mina. Demikian juga tatkala Rasulullah mengirim sahabatnya Mu'adz bin Jabal untuk menjadi hakim di Yaman, Rasulullah juga menyampaikan pesan, wahai Mu'adz, barangkali engkau tidak akan menjumpai aku lagi. Barangkali nanti kamu datang ke Madinah ini dan kamu akan menjumpai kuburku ada di antara mimbarku dan di antara rumahku. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, 2 bulan atau 2 pekan sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, terutama masih di bulan Safar, Rasulullah sering ziarah kubur, termasuk ke makam veteran perang Uhud. Nah, di antara yang disampaikan oleh Rasulullah ini, inni faratun lakum wa ana syahidun alaikum. Jadi sungguh aku akan mendahului kalian dan akan menjadi saksi atas kalian. Nah, sabda Rasulullah berikutnya adalah, wa inni wallahi la anzuru ila haudil an. Sungguh aku sekarang ini telah melihat ke haudi, telagaku, yang kadang disebut dengan telaga Al-Kautsar, di mana telaga ini airnya lebih manis daripada susu dan lebih putih daripada madu. Terbalik, lebih manis daripada madu. Tapi apa madu niku manis? Ibu-ibu, madu niku manis napa mboten? Jadi lebih manis daripada madu dan lebih putih daripada susu.
Ini adalah telaga Kautsar di akhirat nanti. Siapa saja yang minum satu kali, maka dia tidak akan haus selamanya di akhirat nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi oleh Allah berupa haud, telaga yang kemudian nanti diberikan kepada umatnya, dan siapapun yang minum dari telaga ini maka tidak akan haus selamanya di hari akhirat. Maka seluruh umat Rasulullah akan minum. Tapi ada yang kemudian tidak mau. Yang tidak mau ini malah dipanggil-panggil oleh Rasulullah. Kesini, kamu kesini, dipanggil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka semuanya mendengar, tapi malah menjauh. Rasulullah malah bertanya, kemana kalian akan pergi? Saat itulah kemudian ada jawaban bahwa, wahai Muhammad, mereka itu umatmu, tapi kamu tidak tahu apa yang telah mereka perbuat terhadap agama Islam yang kau bawa. Dan kau tidak tahu apa yang mereka berbuat setelah kamu, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat. Artinya apa? Ada umat Rasulullah yang kemudian kelihatannya dia umat Rasulullah, tapi ternyata tidak mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai gambaran umum, Rasulullah cinta dengan Al-Quran, mengikuti Al-Quran, dan ciri khas umat Islam mengikuti Al-Quran. Rasulullah cinta kepada para sahabatnya dan kemudian mencintai keluarganya. Maka ciri khas umat Islam itu adalah cinta kepada keluarga Nabi dan kemudian cinta kepada para sahabat Nabi. Kalau ada orang terus kemudian memilah-milah sahabat Nabi, bahkan mungkin mencaci para sahabat Nabi meskipun sebagiannya, dan kemudian juga mencaci beberapa keluarga Nabi, maka ini tentu beda dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dia mencaci syariat Islam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, lanjutan dari wasiat Rasulullah ini, wa inni utitu mafatiha khazainil ardh, dan sungguh telah diberikan kepadaku kunci-kunci kekayaan bumi. Wa inni wallahi ma akhafu alaikum an tusyriku ba'di, dan sungguh aku tidak takut kalian akan syirik setelah aku. Sungguh aku tidak takut kalian akan syirik setelah aku. Bapak Ibu rahimakumullah, kemenangan dakwah Islam itu adalah kemenangan logika. Logika apa? Logika iman. Apa iman itu ada logikanya? Ya gampangane. Yang namanya Tuhan yang disembah itu kan ada syaratnya kan. Sekarang kita itu mau ngangkat presiden ada syaratnya. Terus milih RT saja ada syaratnya. Milih kepala desa ada syaratnya. Cacilik lulus SMP usia 16 tahun mencalonkan diri jadi kepala desa, napa sakit, apa bisa? Ya kalau ada aturannya bisa, tapi sepertinya tidak bisa dia. Usia 16 tahun jadi kepala desa. Berarti kan tidak memenuhi syarat. Nah, terus kemudian orang itu kan punya akal. Orang itu pasti akan memilih siapa Tuhannya. Dia mungkin mendengar siapa Tuhannya dari orang tuanya. Setelah itu mestinya dia mikir, apa benar ini Tuhan? Umpamanya ada Tuhan
itu dibuat dari kurma, dibentuk menjadi manusia. Setelah jadi lalu disembah, wahai Tuhanku, Engkau maha pengasih, maha penyayang. Dan setelah dia berdoa terus lapar. Ketika lapar, Tuhannya dimakan. Dan itu asli, pernah terjadi pada zaman jahiliyah dulu. Ada lagi sahabat Nabi itu yang cerita ini. Dulu aku punya Tuhan. Tuhan itu saya cari kadang di belakang rumah, kadang di sungai, ya kadang di padang pasir, berupa batu yang bagus. Maka Tuhan itu kemana-mana saya bawa. Ketika terasa berat, maka Tuhan ini saya buang. Terus aku nyari Tuhan yang lebih kecil lagi. Ketika ada musibah kok Tuhan ini tidak menyelamatkan, Tuhan ini aku buang. Tidak ada gunanya Tuhan ini. Tuhan dari batu. Terus kalau sudah bosan dengan Tuhannya dibanting ganti. Ada orang menyembah Tuhan, Tuhannya ini terbuat dari perak, kadang terbuat dari emas, kadang terbuat dari tembaga. Terus kemudian dibentuk seperti manusia. Kenapa umumnya Tuhan itu berhala maksudnya ya, itu terbentuk atau dibentuk seperti manusia atau seperti hewan. Kenapa? Karena orang selalu punya bayangan bahwa yang sempurna bentuknya itu adalah manusia, atau bahkan seperti hewan tapi kemudian dirubah-rubah sedikit bentuknya, terus ya disembah. Bapak Ibu, kalau zaman dulu orang tidak punya akal, manut aja, ini baik dia ngunu, mbah-mbahnya dulu seperti itu dia ikut. Maka ketika dia lahir terus mendapati keluarganya, masyarakatnya menyembah Tuhan seperti itu, ikut saja. Bapak Ibu, setelah Rasulullah menyampaikan dakwahnya, maka para sahabat Nabi yang mendengar dakwah, mereka mencerna, paham bahwa tidak mungkin Tuhan itu ada setelah alam semesta itu ada. Tidak mungkin. Tidak masuk akal ini. Ini roti siapa yang bikin? Yang bikin bayi saya yang baru lahir. Loh, roti ini sudah kemarin dibikin, kok bisa dibikin oleh roti ini kemarin sudah ada, masa terus dibikin bayi yang baru lahir? Ya pokoknya kamu harus percaya. Kan ada kan orang itu meyakini alam semesta ini diciptakan oleh anak yang baru lahir. Tahun pinten? Tahun 2000 tahun yang lalu. Ya, itu jelas tidak masuk akal. Atau Tuhan itu baru sempurna sebagai Tuhan kalau ada dua. Kalau satu, dia belum Tuhan. Atau Tuhan itu baru sempurna jadi Tuhan kalau sudah ada tiga. Kalau satu, belum sempurna. Berarti syarat menjadi Tuhan harus tiga. Syarat menjadi Tuhan harus 5. Syarat jadi Tuhan kalau ada 2. Kalau satu, dia bukan Tuhan. Ya di tempat kita juga sama. Syarat jadi Tuhan harus 3. Dewa-dewa yang disembah itu kan zaman dulu ada 3 ya. Apakah satu ini Tuhan? Iya, tapi tidak sempurna karena dia hanya maha pencipta. Apakah ini Tuhan? Iya, tapi tidak sempurna. Kenapa? Karena dia hanya maha pemelihara. Yang satu lagi maha perusak. Jadi ada pencipta, ada pemelihara, ada perusak. Tuhan dibagi 3. Berarti kalau satu, ya satu Tuhan tapi tidak sempurna sebagai Tuhan. Ini juga tidak masuk akal. Jadi Bapak Ibu, yang namanya zaman jahiliyah itu bukan hanya di Arab, tapi di seluruh dunia mengalami masa jahiliyah menurut versi masing-masing. Jahiliyahnya orang Indonesia
Itu beda dengan jahiliyahnya orang Arab. Kalau jahiliyahnya orang Arab, itu mereka tidak tahu Tuhan dan yang disembah adalah kurma, batu. Mereka punya patung, patungnya dibuat dari batu. Nah, kalau jahiliyahnya orang Indonesia menyembah roh, terus menyembah dewa-dewa, yang dewanya itu ada tiga dewa ini nanti punya keturunan. Nah, terus kemudian ada lagi yang menyembah patung, tapi Tuhannya orang Indonesia lebih keren, terbuat dari patung, patungnya itu dirangkai dari batu, dirangkai dari batu bata, dirangkai dari semen, pasir, terus gula dan yang lain-lain gitu. Nah, tapi kalau Tuhannya orang Arab, nah itu dipahat dari batu. Mungkin yang lebih keren ya, karena batu lebih mahal. Nah, Bapak Ibu, setelah Rasulullah dakwah dan kemudian masyarakat Arab paham ya, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tuhan itu tidak mungkin ada setelah alam semesta ada. Tuhan itu tidak mungkin ada setelah yang nyembah itu ada. Masa Tuhan itu baru ada setelah dibuat? Ini juga tidak mungkin. Tuhan itu baru ada setelah ada kesepakatan. Bentuk Tuhan harusnya seperti ini. Itu juga tidak mungkin. Nah, terus kemudian masih banyak okay. Kita lanjutkan. Jadi setelah para sahabat Nabi memahami bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang seperti Allah. Kenapa? Karena manusia pasti punya bayangan bahwa Tuhan itu seperti yang pernah dia lihat. Bapak Ibu, bisa tidak kita membuat lukisan tanpa ada gambaran sebelumnya? Jawabannya mustahil. Orang melukis apapun pasti punya gambaran terhadap apa yang pernah dia lihat. Ada orang melukis kuda, kuda ini punya sayap. Kok bisa? Ya karena memang kuda itu ada. Burung punya sayap, maka terus dirangkai. Ada orang membuat robot seperti manusia. Terus kemudian robot ini punya baling-baling di atasnya. Kenapa? Karena yang membuat lukisan ini punya gambaran manusia, ada tangan, kaki, kepala, terus kemudian gambaran helikopter yang ada baling-balingnya kemudian terbang. Maka ada robot, terus kemudian di kepalanya ada baling-balingnya, terus bisa terbang. Jadi tidak mungkin orang itu membuat gambaran lukisan kecuali lukisan dan gambaran itu pernah dia lihat. Maka bayangan apapun bahwa Tuhan itu harusnya bentuknya seperti ini, semuanya itu salah. Kenapa? Karena memang sudah ditegaskan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada sesuatu yang seperti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, maka logika itu masuk akal. Bahwa Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Terus kemudian Tuhan itu ya tentu tidak seperti berhala-berhala yang itu hasil dari imajinasi manusia. Termasuk yang kelihatan atau yang tidak kelihatan. Contoh seperti dewa-dewa itu kan tidak kelihatan kan. Tapi kemudian dewa-dewa itu diwujudkan dalam bentuk patung. Apakah dewa itu seperti patung itu? Belum tentu juga. Kenapa? Karena dewa itu sendiri juga tidak ada ini. Itu adalah imajinasi yang kalau dalam Al-Quran itu diringkas dengan ungkapan inhum illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum. Jadi semua yang disembah oleh manusia selain Allah, apapun, dimanapun, kapanpun, apapun bangsanya, itu hanyalah sekedar nama-nama
yang dihasilkan dari imajinasi nenek moyang manusia. Maka illa asmaun itu hanyalah sekedar nama-nama. Apakah Tuhan-Tuhan itu ada? Ya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada buktinya. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, maka kemenangan dakwah Islam itu adalah kemenangan logika bahwa la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammadun Rasulullah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Lalu bagaimana manusia bisa meyakini bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Nah, salah satunya kita belajar sirah nabawiyah, khosaisun nabawiyah, kekhususan Nabi, mukjizatun Nabi. Nah, itu salah satu. Terus kemudian kita belajar syama'ilun Nabi, sifat-sifat Nabi. Maka kalau bila kita belajar syama'ilun Nabi, terus kemudian mukjizatun Nabi, mukjizat Rasulullah, nanti kita akan paham bahwa tidak mungkin ada orang seperti Rasulullah kecuali dia adalah Nabi. Tidak mungkin ada orang seperti Nabi Muhammad SAW kecuali dia adalah Rasul. Bapak Ibu rahimakumullah, hanya saja ini, kalau Rasulullah itu tidak khawatir umatnya akan syirik atau umatnya itu akan murtad. Bapak Ibu, apa mungkin umat Islam setelah imannya kuat itu kemudian murtad? Pertama, kita baca dari sejarah umat Islam. Yang kedua, kita baca dari pernyataan orang non-Islam. Kita mulai dari pernyataan orang non-Islam, yaitu tokoh misionaris. Bapak Ibu bisa membaca dalam kitab yang cukup tebal, cuma 670 halaman. Judulnya itu Ajnihatul Makri Tsalatsa. Dari 3 sayap makar. Isinya apa? Imperialis, misionaris, dan orientalis. 3 ini. Nah, khusus untuk yang misionaris, itu tokoh misionaris internasional. Kalau tidak salah di situ namanya William Zweimer. Kalau tidak salah lah, saya agak lupa. Nah, dia pernah mengatakan kepada misionaris binaannya bahwa kalian tidak akan mungkin mengeluarkan orang Islam dari Islam untuk kemudian masuk kepada agama kalian. Mohon maaf, agamanya itu adalah Kristen, entah itu Protestan atau Katolik. Jadi tokohnya sendiri yang terhebat di dunia itu mengakui bahwa mustahil ini kalian bisa mengeluarkan orang Islam dari Islam kemudian masuk ke agama kalian. Mustahil. Cukup bagi kalian, yaitu itu cukup bagi orang misionaris ini mengeluarkan orang Islam dari Islam. Terus biarkan mereka tidak punya agama atau ragu dengan agama. Maka kalau orang Islam sudah keluar dari Islamnya atau ragu dengan Islamnya, cukuplah mereka bisa diatur dan bisa dikendalikan untuk kepentingan misionaris dan untuk kepentingan imperialis penjajah. Bapak Ibu, apa ada kemudian orang Islam yang keluar dari Islam terus kemudian menjadi tokoh? Ya memang kelihatannya sih ada 1-2, tapi dia pasti orang yang tidak paham dengan Islam, tidak paham dengan Al-Quran, tidak paham dengan hadis Nabi. Kenapa? Karena faktanya sekarang ini kan ada kan orang-orang yang dulu itu ngaku ustadz, terus kemudian keluar dari Islam, nah terus kemudian pindah dan justru malah menyerang Islam. Kalau kita baca, kita ikuti YouTube-nya, itu membuktikan bahwa mereka itu ternyata tidak paham dengan Islam. Tidak paham.
tidak paham Quran, tidak paham Bible, tidak paham Injil. Bible, Injil juga tidak paham, Quran apalagi tidak paham. Berarti apa? Awalnya kemungkinan mereka adalah orang yang bimbang. Belajar Islam, tapi tadi dia itu masih bimbang. Nah, terus kemudian dapat pengaruh dari yang lain, maka kelihatannya keluar dari Islam dan kemudian menyerang Islam. Bapak Ibu rahimakumullah. Terus pernyataan yang bukti yang kedua itu adalah dari sejarah Islam, bahwa hampir tidak ada jadi orang Islam atau kelompok Muslim yang kemudian keluar dari Islam. Bahkan dulu di Arab itu ada satu majalah. Nah, ini menceritakan tentang pengalaman misionaris yang di Indonesia awal-awal setelah Indonesia merdeka. Nah, Bapak Ibu, sampai satu perkampungan ini murtad keluar dari Islam. Saking senengnya, terus kemudian didatangkan tokoh dari mana? Dari Italia untuk menyampaikan kabar gembira ke masyarakat Indonesia yang ada di pelosok itu. Kabar gembiranya apa? Selamat, kalian dijamin surga karena telah percaya Tuhan terbuat dari manusia dan ada manusia yang jadi Tuhan. Mereka senang. Tapi kemudian sang misionaris ini yang jauh-jauh datang dari Italia memberikan satu pertanyaan. Nah, sebelum saya pergi, apa permintaan kalian yang terakhir? Nanti akan saya sampaikan ke bos saya. Ternyata apa? Masyarakat itu semuanya serentak angkat tangan. Permintaan terakhir adalah bahwa mereka ingin menunaikan ibadah haji. Apa permintaan kalian? Jawabannya apa? Haji. Maka kaget. Loh, kelihatannya mereka sudah keluar dari Islam. Ternyata apa? Di dalam hati kecil mereka tetap Islam. Tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad Rasulullah, dan masih percaya dengan rukun iman, rukun Islam, dan rukun Islam yang terakhir adalah ibadah haji. Mereka belum bisa meninggalkan, padahal itu masyarakat awam. Tapi begitu kuatnya Islam dan iman itu masuk ke hati mereka, meskipun pemahaman mereka tentang Islam itu lemah. Tapi bagaimana mereka itu yakin tidak ada Tuhan selain Allah, titik, dan Muhammad adalah utusan Allah. Hanya saja setelah itu, nah masyarakat ini itu ya meyakini salat wajib, tapi ada tambahannya, semampunya. Puasa wajib, tapi ada tambahannya, semampunya. Haji wajib bagi yang kaya. Zakat wajib bagi yang mampu. Nah, kalau zakat wajib bagi yang mampu, benar. Karena orang yang tidak punya apa-apa tidak wajib zakat, gitu ya. Apa yang mau dikeluarkan zakatnya kalau dia tidak punya apa-apa sama sekali? Haji wajib bagi yang mampu, benar. Tapi kalau sholat wajib semampunya, puasa wajib semampunya. Nah, ini yang kurang benar, gitu ya. Karena sholat itu wajib, semampunya benar. Tapi dia wajib sholat semampunya. Ternyata apa? Wajib sholat semampunya itu ya kalau pas capek berarti tidak sholat. Ini kan ya. Tapi ini di sana loh, di pelosok deh. Kalau di Gonilan insya Allah tidak ada nih. Kita yakin bahwa masyarakat kita di sini sholatnya sempurna, sehari 5 waktu.
Ya mungkin barangkali ada 1 2 yang 4, ini yang 1 hilang. Tapi ini langka nggih. Kalau di masyarakat Solo Raya ya saya yakin langka. Paling ya cuma 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau 1 desa 10, nah ada 100 desa. Wih, ternyata banyak juga, jadi 1000. Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, data sejarah itu membuktikan bahwa memang Islam ini begitu kuat ketika dia diimani dan diyakini. Maka Rasulullah tidak khawatir kalau umatnya itu nanti akan murtad. Tapi Bapak Ibu, nah ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walakinni, namun aku akhafu alaikum an tanafasu fiha. Yang aku khawatirkan, aku takutkan adalah kalian ketika kekayaan itu terbuka, kalian nanti akan bersaing untuk memperebutkan harta dan tahta. Rebutan dunia. Jadi ketika khazainul ard, pintu-pintu kekayaan dan pintu-pintu kekuasaan terbuka, saat itulah muncul persaingan yang tidak sehat. Pertanyaannya, apa ada pemilihan pemimpin yang sehat di negara tetangganya Malaysia? Wallahu alam. Meskipun seandainya saya mengatakan tidak sehat, itu apa ada yang membantah? Wah, enggak benar itu. Kalau enggak benar buktinya apa? Itu dalam pemilihan kekuasaan, belum lagi yang berkaitan dengan kekayaan. Jadi dulu Bapak Ibu, dimanapun memang negara itu ketika masa-masa bangkit, semuanya itu jadi pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan, siap korban jiwa, raga, harta. Tapi begitu kekuasaan diraih, terus kekayaan dan kekuasaan semakin meluas dan terbuka, nah saat itulah akan muncul persaingan. Ketika muncul persaingan, pasti akan mulai datang keretakan. Begitu datang keretakan, datang kehancuran. Apa ada yang salah? Ya, itulah memang siklus manusia. Maka yang ditakutkan oleh Rasulullah ini, meskipun itu pasti terjadi, tapi Rasulullah tetap wanti-wanti, jangan sampai, meskipun itu terjadi. Contoh pikun, ya, kita itu sudah hati-hati, jangan sampai pikun, jangan sampai sakit, ya. Kita sering olahraga, kita makan yang sehat, terus kemudian kita selalu mengasah otak kita untuk terus berpikir caranya gimana, ikut pengajian, minimal yang dengar sambil ngantuk-ngantuk sedikit, supaya apa? Berpikir. Sebab otak kalau tidak dipakai berpikir, itu nanti akan cepat pikun. Badan kalau tidak digerakkan dengan olahraga dan yang lain-lain akan cepat rapuh. Tulang akan cepat rusak, otot akan cepat kecil dan menjadi lemes. Makan kalau tidak milih-milih, terutama sudah masuk usia 50 ke atas, maka akan rentan. Justru makanan ini menambah penyakit, bukan menambah sehat. Kita sudah hati-hati, tapi tetap saja usia bertambah, kelihatan semakin tua. Usia bertambah, badan semakin lemah. Usia bertambah, pikun sudah mulai kelihatan. Tapi ya tetap, toh ternyata ada orang usianya sampai 90 tahun sehat. Ada orang usianya sampai 100 tahun sehat. Jadi ya tetap saja ada orang yang tadi usianya panjang. Nah Bapak Ibu rahimakumullah, umat Islam atau manusia secara umum juga sama. Umat Islam ini Rasulullah sudah wanti-wanti ketika kekayaan dan kekuasaan terbuka, maka yang aku takutkan
kalian nanti akan rebutan kekuasaan dan rebutan kekayaan. Saat itulah kalian akan saling membunuh. Maka dijelaskan dalam hadis Nabi, yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Kalian akan saling membunuh. Apa terbukti bahwa umat Islam itu saling membunuh? Kalau sudah rebutan kekuasaan, kekayaan, atau mempertahankan kekayaan dan kekuasaan. Ya, faktanya memang seperti itu dalam sejarah. Ini yang ditakutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu yang terjadi. Bapak Ibu rahimakumullah, wasiat Rasulullah berikutnya. Rasulullah keluar ke makam Baqi' di tengah malam. Dan ini kira-kira mungkin ya 3 pekan sebelum Rasulullah wafat. Nah, Rasulullah keluar ke makam Baqi'. Makam Baqi' kalau Bapak Ibu umrah itu biasanya diajak oleh tour leader ya. Pemimpinnya, ketua rombongannya nanti ziarah ke makam Baqi', dekat dari Masjid Nabawi. Nah, Rasulullah ziarah ke makam Baqi'. Terus kemudian Rasulullah membaca istighfar, memohon ampun untuk mereka yang dimakamkan di makam Baqi'. Nah, di antara yang dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah assalamualaikum ya ahlal maqabir liyahna'alakum ma asbahtum fihi bima asbahan nasi fihi. Selamat untuk kalian karena kalian telah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah untuk kalian. Jadi Bapak Ibu, Rasulullah mengucapkan selamat untuk yang sudah mati. Sementara untuk yang masih hidup, nah Rasulullah justru memberikan peringatan, akbalatil fitanu kaqita illailil muzlim. Setelah ini nanti akan datang fitnah seperti sepotong malam yang gelap. Bapak Ibu, memang benar mereka yang wafat sebelum Rasulullah mereka aman dari fitnah. 100% aman dari fitnah. Mereka yang beriman pasti beriman. Tidak ada keraguan sedikit pun. Mereka yang mati dalam keadaan kafir pasti kafir. Tidak ada keraguan sedikit pun, jelas. Nah, tapi setelah Rasulullah wafat, terus kemudian datang era sahabat Nabi Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan kemudian ada Muawiyah bin Abi Sufyan. Maka di akhir masa Ali bin Abi Thalib mulai datang fitnah. Dengan terbunuhnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Maka saat itu muncul kelompok munafik yang begitu kuat, yang pura-pura Islam. Kelompok munafik yang kuat ini kemudian menyusup ke barisan umat Islam. Dan kelompok munafik ini membelah diri menjadi 2. Separuh ikut kelompok ini, separuh ikut kelompok ini. Sehingga apa? Tidak jelas. Makanya ada pepatah, susu sebelanga rusak oleh nila setetes. Maka kelompok ini ketika dimasuki orang munafik, jadinya apa? Kelompok yang sini curiga, di situ ada orang munafik. Ini kelompok yang ini juga sama, ketika di sini ada menyusup orang munafik, juga di sini mulai curiga. Kenapa kok para sahabat Nabi tidak tahu di mana dan siapa orang munafik itu? Nah, jawabannya para sahabat Nabi itu bukan nabi. Mereka manusia biasa. Tapi kalau Rasulullah ketika ada orang munafik, nah malaikat Jibril datang memberi kabar bahwa itu orang munafik, itu orang munafik.
Sehingga Rasulullah waspada. Dan kemudian Rasulullah menyuruh salah satu sahabatnya untuk mengawasi gerak-gerik orang munafik itu. Nah, setelah Rasulullah wafat, siapa yang tahu mana yang Islam sejati, mana yang munafik hakiki? Tidak ada yang tahu persis. Kenapa? Karena orang munafik semakin pintar. Maka terus muncul tokoh seperti Abdullah bin Sabah di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Maka sebagai gambaran Rasulullah memberikan penjelasan akbalatil fitanu kaqita'il lailil muzlim. Jadi fitnah datang seperti sepotong malam yang gelap. Apakah fitnah itu semakin lama semakin baik? Nah, yatba'u akhiruha awwalaha. Yang akhir dari fitnah ini nanti akan diikuti oleh fitnah yang datang setelahnya. Sehingga apa? Fitnah ini sulit untuk ditutup. Wal akhiratu syarrun minal ula. Peringatan berikutnya adalah bahwa fitnah yang datang setelahnya justru lebih buruk daripada fitnah yang datang pertama. Jadi semakin lama semakin berkembang fitnah itu dan semakin buruk. Terus kemudian fitnah ini kayak mata rantai. Satu selesai berputar, datang lagi rantai berikutnya berputar. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah. Nah, wasiat yang terakhir ini yang disampaikan oleh Rasulullah untuk ahli kubur, inna bikum lahiqun, dan sungguh kami akan menyusul kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa Rasulullah menyampaikan ini? Nah, ketika Rasulullah menyampaikan kabar akan datangnya bahaya, pasti Rasulullah juga menyampaikan kabar datangnya kejayaan, kabar datangnya kekuatan. Jadi seimbang. Ketika Rasulullah memberikan wanti-wanti akan datangnya bahaya, pada saat yang sama Rasulullah juga memberikan kabar akan datangnya kemenangan. Dan kemudian Rasulullah juga menjelaskan bagaimana bisa selamat dari fitnah itu. Maka Rasulullah juga bersabda, aku telah meninggalkan untuk kalian Al-Quran dan Sunnah. Nah, siapa yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, maka mereka lantadillu ba'di. Kalian tidak akan sesat sepeninggalku nanti. Bapak Ibu rahimakumullah, Rasulullah juga memberikan kabar bahwa Islam itu akan sampai ke seluruh lapisan bumi. Maka setelah Rasulullah wafat, sempurna penaklukan Romawi, sempurna penaklukan Persia, sempurna penaklukan Yaman, dan kemudian juga sempurna penaklukan Romawi Timur. Kalau yang tadi Romawi yang ada di wilayah Syam, nah terus kemudian Romawi Timur. Nah, Rasulullah tinggal satu ini yang belum terwujud, penaklukan Roma, Italia. Dan ini insya Allah akan terjadi tanpa perang, ya. Caranya dengan apa? Dengan dakwah. Dan pasti ini terjadi menurut para pendeta. 30 tahun lagi Eropa akan menjadi benua muslim menurut pendeta. Saya tahu dari mana, iseng aja nyari data di YouTube. Apa kata para pendeta, para tokoh-tokoh Kristen itu? Mereka memperkirakan 30 tahun. Tapi ini namanya perkiraan dia. Ya pasti kayak seperti perkiraan cuaca, mengikuti data ya. Kalau datanya seperti ini, berarti kemungkinan 30 tahun lagi itu Eropa sudah menjadi benua muslim. Nah, kalau Eropa sudah menjadi benua muslim, maka pusat-pusat
non-Islam ini nanti akan menjadi Islam. Nah, maka yang disabdakan oleh Rasulullah akan terjadi, bahwa Roma itu nanti akan ditaklukkan. Kenapa? Karena yang 4 sudah terjadi, tinggal yang 1, yaitu yang Roma di Italia ini. Ini kabar gembira. Maka sekuat apapun orang menghadang perkembangan Islam, justru mereka yang menghadang itu memberikan jalan untuk perkembangan Islam. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bila ada khilaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan atas paparan materi ibadah hari ini. Alhamdulillah telah kita simak bersama perjalanan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga nasihat-nasihat dari Rasulullah tadi bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi dikatakan Ustaz bahwa yang akan selamat ialah yang dipegang pada Al-Quran dan As-Sunnah. Sementara kita juga pernah mendengar bahwa dalam Islam itu ada 72 golongan. Nah, golongan yang sekarang ini kelihatan sangat kentara itu adalah antara Syiah dan Sunni, di mana saya pernah dengar bilang Imam Syiah sendiri bilang bahwa Syiah itu sebenarnya tidak ada, itu adalah propaganda barat. Dan mereka juga sepertinya saat melihat pemakamannya mereka sangat paham dengan Al-Quran. Nah, sementara saat ini Sunni yang mungkin bagi sebagian orang merasa lebih baik daripada Syiah, ternyata Sunni sekarang ini terjadi serang-serangan, saling serang antara Sunni dengan Sunni. Nah, ini kondisi kayak gini terus terang saya membuat sangat prihatin Ustaz dengan kondisi Timur Tengah yang terjadi saat ini. Terima kasih. Pertanyaannya sangat bagus, nggih. Bagaimana dengan Syiah? Secara umum kita bisa membaca kitab judulnya Al-Wasyi'atu fi Naqdi Syiah. Jadi ini ditulis oleh seorang ulama di masa kejayaan Uni Soviet, di awal-awal masa kejayaan Uni Soviet, karena dia diutus oleh Uni Soviet. Jadi Uni Soviet itu juga punya mufti. Padahal Uni Soviet itu komunis zaman dulu, tapi ya punya mufti yang kemudian mewakili Islam. Ya persis seperti di Indonesia dulu itu ada penjajah Belanda, tapi penjajah Belanda juga mengangkat pemimpin untuk mengurusi Islam. Jadi mufti untuk Islam. Jadi, nah kalau di Uni Soviet juga seperti itu. Nah terus kemudian mufti ini di zaman Uni Soviet ini dikirim ke Iran untuk mempelajari tentang Iran. Dan kemudian yang dipelajari itu adalah keyakinannya. Maka memang ditemukan ada beberapa hal, diantaranya adalah masalah imamah. Ada 6 poin yang kemudian diringkas. Ada masalah imamah. Ini yang membedakan antara Sunni dengan Syiah. Nah pertama masalah imamah, yaitu bahwa imam-imam itu jumlahnya ada 12 ya. Pertanyaannya, apakah imam 12 itu ada dalilnya? Ya ternyata tidak ada dalilnya. Nah terus kemudian maksum, imam-imam 12 itu maksum, apakah ada dalilnya? Ya ternyata tidak ada. Nah terus kemudian imamah, terus kemudian ada Al-Quran. Ada beberapa kelompok Syiah yang meyakini bahwa Quran itu sudah dirubah. Nah terus kemudian ada pemahaman mereka tentang sahabat Nabi. Nah terus kemudian pemahaman mereka tentang masalah taqiyah, di mana taqiyah itu dianggap kewajiban, bukan sebuah pilihan yang boleh dipilih ketika dalam kondisi terpaksa. Nah ini mungkin ada poin-poin tadi. Nah Bapak Ibu rahimakumullah,
memang masalah Sunni dengan Syiah ini lebih kepada masalah politik, lebih kepada masalah politik. Jadi awal munculnya Syiah dan Khawarij ini masalah politik. Politik ini selalu identik dengan kekuasaan. Nah, karena masalahnya itu adalah politik, maka bisa dikembalikan kepada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Masalahnya adalah mau atau tidak mau, apakah punya gengsi atau tidak. Kenapa? Dengan Syiah ini Qurannya sama. Meskipun mereka sebagian dari Syiah itu mengatakan Qurannya beda, mereka juga tidak punya Al-Quran selain Al-Quran yang kita miliki. Mereka tidak punya. Kalaupun ada zaman dulu, itu yang kemudian nulis kitab itu bahwa isbatu tahrifil Quran. Mereka sampai nulis kitab, beberapa tokohnya zaman dulu, bahwa Quran itu sudah dirubah. Tapi masalahnya adalah ketika Quran itu dirubah, mana yang dirubah, siapa yang merubah, apa perubahannya. Kan perubahan itu selalu ada coretan ya. Ini yang diganti dan ini penggantinya. Kalau tidak ada penggantinya, tidak ada yang diganti pasti. Nah, mereka Syiah ini tidak bisa membuktikan bahwa apa ayat yang diganti terus apa ayat penggantinya. Mereka tidak punya. Kita aja yang sederhana nggak mungkin masalah pemilihan lurah umpamanya. Lurahnya sudah ganti ini. Siapa yang menggantikan, siapa yang diganti, itu pasti tahu kan kita. Oh, itu mantan, terus ini yang baru ini. Nah, mereka sih Anda bisa membuktikan mana ayat yang diganti, mana ayat yang menggantikan. Makanya secara umum orang Syiah sekarang ya, itu tetap meyakini bahwa Qur'annya itu sama, karena mereka memang tidak bisa membuktikan. Nah, terus kemudian terkait dengan sahabat Nabi juga ada di antara mereka yang kemudian melarang orang-orang Syiah untuk mencaci sebagian dari sahabat Nabi. Nah, apakah itu karena urusan politik? Jadi munculnya Syiah itu juga karena politik. Apakah kemudian sepak terjang orang Syiah zaman sekarang juga karena politik juga? Wallahu a'lam. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, apa yang terjadi dengan umat Islam secara umum terutama di Timur Tengah itu memang membuktikan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni akhafu an tuftaha lakumud dunya fatanafasu fiha. Aku khawatir dunia itu terbuka untuk kalian dan nanti kalian akan rebutan dunia itu. Apa yang terjadi di Timur Tengah itu disebabkan oleh kekayaan Timur Tengah berupa kekayaan minyak itu. Maka sejak dulu abad 19 ya, Timur Tengah itu menjadi rebutan Eropa. Terus kemudian Amerika ikut datang di pertengahan abad 20. Untuk rebutan apa? Rebutan kekayaan alam. Nah, ketika rebutan kekayaan alam, maka datang beberapa kelompok negara di barat itu untuk kemudian umat Islam ini diadu domba, antar kabilah, antar suku diadu domba. Terus kemudian nanti ketika terjadi perang, nah maka yang menang adalah yang ngadu domba, diadu dengan domba. Yang menang siapa? Bukan domba, tetap yang ngadu. Ayam diadu dengan ayam, yang menang tetap saja yang ngadu. Kenapa? Karena ayam yang kalah mau mati disembelih, untung. Nanti yang menang terus diobati, nanti diadu lagi. Jadi tetap saja adu domba itu atau adu ayam, yang menang bukan ayam, yang menang bukan domba. Nah, yang terjadi di masyarakat kita di Timur Tengah juga itu ketika terjadi konflik antara umat Islam, yang menang bukanlah orang Islam. Nah, kenapa kemudian umat Islam itu diadu domba? Umumnya itu karena ada kekayaan yang melimpah, kekayaan alam, yang ini kemudian menjadi rebutan negara-negara barat. Wallahu a'lam.
Nah, terkait dengan masalah apa akidah dan keyakinan dan kemudian apa perbedaan antara Sunni dengan Syiah, wallahu alam, ini sudah lama sekali, tapi ya sampai sekarang dan mungkin sampai mendekati kiamat itu tidak akan selesai. Nah, mana yang benar Bapak Ibu? Tentu benar dan salah itu berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran sudah jelas. Nah, terus kemudian Sunnah dan hadis-hadisnya. Nah, dalam hadis ini ada yang namanya sanad. Ketika sanadnya itu benar, maka hadis ini diterima. Tapi ketika sanadnya itu tidak benar, maka hadisnya ditolak. Nah, mohon maaf, orang-orang Syiah ini, ulama-ulama Syiah itu mulai menyusun hadis itu sekitar pada tahun 290 Masehi. Jadi awal abad keempat atau akhir abad ketiga mereka baru menyusun kitab hadis yang jumlahnya ada 4 itu. Apakah kitab hadis ini ada sanadnya? Ternyata banyak sanadnya yang terputus. Makanya aneh-aneh. Bapak Ibu kalau baca kitab-kitab Syiah itu pasti terasa aneh. Apalagi kalau baca kitab tafsir, ada tafsir Al-Qummi. Itu juga terasa kok aneh ya. Jadi kayak tidak masuk akal. Kayak seperti ada mirip dengan cerita dewa-dewa gitu enggak. Dewa-dewa Persia, dewa-dewa Yunani, dewa-dewa Romawi, mirip dengan itu. Nah, itu bisa dibaca di internet, ada itu tafsir Al-Qummi, terus kemudian beberapa kumpulan hadis gitu. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih Jazakumullah khairan atas jawaban. Ya, jemaah masjid dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Sebelum kami akhiri, kami informasikan bahwa infak subuh pada hari ini itu sejumlah Rp306.000. Kami mengucapkan jazakumullah khairan, semoga jabatan yang kita keluarkan di jalan Allah datangkan pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Acara terakhir adalah penutup para ketua penjemaah pagi hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis bersama. Subhanallah wa bihamdihi astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin. Bila bisa bil haq wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.